warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Ami. Kali ini kita akan langsung lanjut membahas mengenai bab 1, yaitu teori konsolidasi akuntansi pass down dan usaha patungan. Nah, langsung saja kita ke materi. Nah, kita harus tahu dulu teori induk entitas itu didasarkan pada asumsi bahwa laporan keuangan konsolidasian itu adalah perluasan dari laporan induk entitas dan harus dibuat dari sudut pandang pemegang saham induk entitas tersebut. Nah, dalam hal ini kan ada dalam teori induk entitas itu laporan keuangan konsolidasian itu dibuat untuk kepentingan pemegang saham entitas induk dan pemegang saham hak non pengendalian tidak diharapkan mengambil manfaat dari laporan tersebut. Jadi hanya untuk kepentingan pemegang saham entitas induk ya, itu digarisbawahi. Nah, dalam hal ini laba bersih konsolidasian itu dalam teori induk entitas merupakan ukuran laba bagi pemegang saham induk entitas, seperti itu. Kalian sudah paham kan mengenai konsolidasi itu apa? Tentunya itu konsolidasi itu adalah jadi penggabungan perusahaan di mana perusahaan A dan perusahaan B itu digabungkan dan dibentuk perusahaan baru, seperti itu. Itu namanya konsolidasi. Jadi kalian harus tahu dulu konsolidasi itu apa. Lanjut. Kemudian ini perbandingan teori konsolidasi. Nah, perbedaan mendasar antara teori induk entitas, teori entitas, dan teori kontemporer. Nah, yaitu teori induk perusahaan itu mengambil sudut pandang pemegang saham induk entitas dan teori entitas itu memfokuskan pada keseluruhan entitas konsolidasi. Sebaliknya nih, dari teori kontemporer itu sebaliknya ya, yaitu memandang pemegang saham itu dan kreditor induk entitas itu sebagai pemakai utama laporan keuangan konsolidasi, seperti itu. Namun dalam hal ini asumsi atau tujuan pelaporan posisi keuangan dan hasil operasi itu adalah bagi entitas usaha tunggal. Nah, dalam hal ini ada pelaporan laba. Nah, di mana dalam pelaporan laba ini itu laba bersih konsolidasian itu adalah ukuran laba bagi pemegang saham induk entitas dalam teori induk perusahaan dan teori entitas. Nah, teori entitas itu memerlukan perhitungan laba bagi seluruh pemegang saham yang disebut sebagai teori laba bersih konsolidasian. Selanjutnya ada penilaian aset. Nah, di mana dalam hal ini dalam teori induk entitas itu aset anak entitas itu dikonsolidasikan pada nilai bukunya. Nah, ditambah dengan bagian induk entitas dari kelebihan nilai wajar aset atas nilai bukunya. Nah, dengan kata lain, aset anak entitas itu dinilai kembali sebatas pengembalian aset bersih termasuk goodwill oleh induk entitas. Kemudian kepemilikan hak non pengendalian dalam aset bersih anak entitas dikonsolidasikan pada nilai bukunya. Kemudian kita akan membahas mengenai keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi. Nah, dalam hal ini itu dalam teori induk entitas itu keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi itu dari penjualan arus atas dieliminasi sejumlah persentase kepemilikan entitas induk dalam anak entitas. Nah, bagian keuntungan sendiri itu dan kerugian tidak dieliminasi berkaitan dengan kepemilikan hak non pengendalian dan sudut pandang induk entitas direalisasi oleh pemegang saham hak non pengendalian. Nah, jadi tidak dieliminasi ya. Kemudian seluruh keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi dieliminasi dalam menentukan laba bersih konsolidasian menurut teori entitas. Nah, kemudian dalam teori kontemporer sendiri pengeliminasian itu keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi itu mengikuti pola dan konsistensi teori entitas. Itu bedanya dari teori induk entitas, dan juga teori kontemporer. Nah, kemudian keuntungan dan kerugian konstruktif. Nah, dalam hal ini pola akuntansi untuk keuntungan dan kerugian konstruktif itu dari akuisisi hutang antar entitas menurut ketiga teori tersebut sama dengan pola akuntansi untuk keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi. Nah, keuntungan dan kerugian dari penarikan konstruktif hutang dalam teori kontemporer itu diperlakukan sama dengan teori entitas. Selanjutnya ada pertimbangan akuntansi pass down dan basis lainnya. Nah, ketika akuntansi pass down itu tidak digunakan dalam akuisisi, alokasi harga pembelian pada aset bersih itu berwujud
dan goodwill diselesaikan dalam kertas kerja konsolidasi. Nah, laporan keuangannya konsolidasi itu menggambarkan alokasi pembelian. Dalam hal ini itu apabila anak entitas mencatat alokasi dalam laporan keuangannya dengan akuntansi pass down, itu maka dengan demikian proses konsolidasi telah disederhanakan. Jadi dengan pass down ini konsolidasi itu lebih disederhanakan. Kemudian kita akan membahas mengenai usaha patungan. Nah, di mana usaha patungan atau joint venture ini adalah bentuk persekutuan yang dimulai oleh ekspedisi perdagangan maritim Yunani dan Romawi. Nah, di mana tujuannya itu adalah menggabungkan partisipasi manajemen dengan pemilik modal untuk suatu proyek perdagangan spesifik dan terbatas. Nah, kita harus mengetahui dulu pengertian usaha patungan itu apa. Usaha patungan itu adalah sebuah entitas usaha yang dimiliki, dioperasikan dan dikendalikan secara bersama-sama oleh sekelompok kecil investor atau venture. Nah, kemudian untuk menjalankan suatu bidang usaha tertentu yang saling menguntungkan tiap venture atau investor itu. Kemudian di sini ada struktur organisasi usaha patungan. Nah, di mana entitas patungan usaha itu atau yang disebut dengan entitas yang dimiliki dan dioperasikan oleh sekelompok kecil venture untuk mencapai hasil yang sangat menguntungkan. Nah, di mana ada juga persekutuan umum. Di sini itu merupakan asosiasi di mana tiap sekutu memiliki tanggung jawab tidak terbatas. Ada juga persekutuan terbatas di mana asosiasi itu terdapat satu sekutu atau lebih memiliki tanggung jawab tidak terbatas dan satu sekutu atau lebih memiliki tanggung jawab terbatas. Nah, yang terakhir ada kepentingan yang tidak terbagi, di mana ini ada pengaturan kepemilikan di mana terdapat dua pihak atau lebih secara bersama-sama memiliki kekayaan dan hak miliknya masih ada pada masing-masing individu sampai sebatas kepentingan masing-masing pihak. Nah, sampai di sini dulu. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Nanti pertemuan selanjutnya kita masih akan membahas mengenai materi ini, tapi Ibu akan memberikan ilustrasi contohnya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.